Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel YouTube Widya Suara Makassar. Hari ini Widya Suara akan membahas kembali mengenai soal-soal FR seleksi kemampuan dasar pada Sekolah Kedinasan di tahun 2022. Nah, Widya Suara hari ini akan membahas mengenai soal tes karakteristik pribadi. Di mana menurut Widya Suara, tes karakteristik pribadi adalah ladang nilai nih. Ya, di mana adik-adik harusnya nyuri poin di sini. Kalau saya sih biasanya kasih saran di TKP itu minimal angkanya 200 lah ya. Jadi kita, bisa start point-nya itu minimal 400 ya. Nah, Widya Suara mencoba untuk mengumpulkan FR dari Telegram maupun dari Instagram. TKP termasuk jenis soal yang paling sulit kita dapatkan FR-nya ya, karena adik-adik peserta seleksi sekolah kedinasan itu lebih fokus dan lebih menakutkan katanya di TWK dan di TIU. Tapi menurut saya di TKP walaupun ini mungkin, tidak perlu effort yang lebih besar ya untuk, belajar, tidak seperti belajar mengenai matematika maupun wawasan kebangsaan, tapi kalau kita tidak fokus, kita akan dapat poinnya akan ya nilai standar lah. Padahal sebenarnya pada tes karakteristik pribadi ini, kita harusnya sudah pegang poin 200 di sini, sehingga TWK maupun TIU itu tidak terlalu berat untuk ngejar di starter poinnya adalah minimal 400. Oke, kita masuk ke soal TKP berdasarkan dari informasi-informasi yang dikumpulkan oleh Widya Suara. Sebelum kita masuk dari soal-soal tersebut, Widya Suara menginformasikan nih bahwa indikator tes karakteristik pribadi pada seleksi sekolah kedinasan di tahun 2022 itu bukan hampir ya, mirip dengan indikator tes karakteristik pribadi pada seleksi CPNS di tahun 2021. Indikatornya itu ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Tapi informasi yang didapatkan oleh Widya Suara di tahun 2021, walaupun indikator TKP itu ada 6, ternyata pada saat ujian berlangsung, ya seleksi CPNS SKD, ditemukan satu indikator yang berbeda, yaitu hospitality. Nanti next, Widya Suara akan bahas mengenai hospitality itu. Kita masuk dulu ke indikator TKP pada teknologi informasi dan komunikasi. Jadi video ini akan lebih fokus kepada satu indikator saja, supaya adik-adik, teman-teman itu bisa lebih mudah mencerna setiap indikatornya. Nah, untuk teknologi informasi dan komunikasi, Widya Suara sudah merangkum dan, mencoba untuk melihat berbagai macam soal-soal yang ada di internet, di buku-buku, ya. Widya Suara menyimpulkan terkait mengenai keyword teknologi informasi dan komunikasi. Keywordnya seperti ini, mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Jadi, ketika mengerjakan TKP dan header-nya itu atau, judul dari soal tersebut itu adalah teknologi informasi dan komunikasi, adik-adik sebenarnya ditargetkan ya, untuk memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Jadi kalau nanti ketemu sama soal, yang ternyata ada aplikasi atau ada teknologi, terus option-nya ada yang tidak mau menggunakan aplikasi tersebut, itu pasti poinnya satu, ya 1, 2 lah ya seperti itu. Nah, Widya Suara memberikan tips nih. Tipsnya adalah kalau ketemu teknologi informasi dan komunikasi, silakan belajar, silakan beradaptasi, ya. Kalaupun tidak ada teknologi tersebut, silakan berinovasi, ya. Kenapa? Tujuan belajar beradaptasi, berinovasi itu adalah untuk efektif dan efisien terhadap kinerja Anda, ya, secara khusus dan secara umum adalah untuk meningkatkan, ya, untuk mencapai visi misi perusahaan atau instansinya. Nah, ini tips secara umum ya. Kalau kerja TKP, tes karakteristik pribadi, adik-adik harus ya bisa menemukan pilihan yang memang udah ngasih solusi. Karena biasanya, range poin 4 dan 5 itu biasanya dibedakan dengan ada satu jawaban yang memberikan solusi. Nah, selain, tips yang Widya Suara sampaikan tadi pula,
menurut Widyaswara, biasanya kalau ngerjain TKP nih, Widyaswara itu selalu bilang seperti ini, bahwa sangat penting untuk mengetahui pada soal Anda akan berperan sebagai siapa nih, ya. Karena soal itu kadang bilang seperti ini, jika Anda menjadi atasan, jika Anda menjadi koordinator, ya, jika Anda menjadi pegawai baru, jika Anda menjadi CS. Nah, ketika posisi atau role-role yang Anda, pegang pada soal tersebut, tentunya akan berdampak signifikan dengan jawaban Anda. Karena ketika Anda bertindak sebagai atasan, tentu jawaban yang paling tepat adalah bertindak sebagai seorang pemimpin, ya, seperti itu. Oke, tidak berlama-lama lagi kita masuk ke soal pertama. Adik-adik semua, ini adalah soalnya, ya. Soalnya berhubungan dengan teknologi informasi. Perusahaan Anda baru saja mewajibkan penggunaan aplikasi kinerja. Aplikasi tersebut mewajibkan seluruh pegawai untuk melaporkan kinerja hariannya setiap hari. Anda sebagai pegawai junior menemukan banyak kendala selama beberapa bulan penggunaan aplikasi tersebut. Salah satunya yaitu aplikasi tersebut terkadang salah mengakumulasikan jam kinerja yang telah dikerjakan. Sehingga sering ditemukan penginputan telah mencapai target secara otomatis walaupun karyawan tersebut baru mengerjakan 25% dari target. Tindakan yang Anda lakukan apa? Saya berikan waktu buat adik-adik, buat teman-teman untuk mengerjakannya. Silakan di-pause video ini untuk mengerjakan, silakan dikerjakan dengan tenang, teliti, ya, untuk menemukan jawaban yang paling tepat. Ya, kita masuk ke pembahasannya. Nah, kalau kita ketemu dengan soal seperti ini, sama tadi, Widyaswara sudah memberikan tips, Anda sebagai siapa, di sini Anda sebagai seorang pegawai, ya. Apa permasalahannya? Salah satu aplikasi yang diwajibkan untuk digunakan itu ternyata mengalami kendala dalam pengoperasiannya, di mana ternyata akumulasi jam kinerja yang telah dikerjakan itu tidak 100% dengan baik, ya, malah itu error. Apa yang harus kita lakukan? Ingat, aplikasi atau teknologi itu tujuannya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan, sehingga ketika ada aplikasi yang mengalami kendala berarti harus segera diselesaikan, oke? Nah, ketika kita masuk ke pilihannya, teman-teman sudah lihat di sini, kita fokus kepada kalimat yang saya sudah kasih tanda merah ya. Di sini, Bravo melaporkan kepada teknisi, ya. Kenapa saya memberikan warna merah atau misalkan ini menurut saya kurang tepat, karena Anda bertindak sebagai pegawai di sini. Seandainya Anda sebagai atasan, Anda berhak untuk melaporkan kepada teknisi untuk segera melakukan, memerintahkan seperti itu. Jadi menurut saya poin B ini bukan poin 5-nya. Sedangkan kalau Charlie nih, melaporkan kepada atasan, oke masih bagus, yang mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi dan menyarankan untuk menggunakan pelaporan manual. Nah, ini hati-hati nih. Si Charlie ini yang bahaya ya karena pada indikator teknologi informasi dan komunikasi, teknologi itu harus kita gunakan. Ya, si Charlie ini 100% pasti salah. Delta, ini kita lewati dulu ya. Error, segera memperbaiki aplikasi. Nih, hati-hati nih. Bravo Bravo dan error ini ya, ini bertindak di luar daripada role Anda atau peran Anda di soal ya. Kalau Bravo itu melebihi tindakan Anda sebagai seorang atasan, kalau yang error Anda melebihi kapasitas Anda sebagai seorang pegawai karena di sini memperbaiki. Ya, jadi Bravo, Charlie, dan error ini kita pastikan berada di range poin 1 sampai 3. Kita fokus ke alfa dan delta, ya. Kalau delta melaporkan kepada atasan, alfa juga melaporkan kepada atasan. Di delta itu disampaikan, bahwa pelaporan itu bertujuan karena itu dapat merugikan perusahaan. Sedangkan alfa ya menjadi poin 5 karena ada solusi yang diberikan. Ya, di sini teman-teman bisa baca di mana ketika setelah melaporkan Anda juga memberikan detail bagian aplikasi yang mengalami kesalahan nih sebagai seorang pengguna. Sehingga menurut Widyaswara poin 5 itu ada di alfa, poin 4 itu ada di delta, poin Charlie itu adalah poin 1. Berapa nih poin Anda pada soal pertama?
Kita lanjut ke soal nomor 2 ya, masih sama, ya, teknologi informasi. Silakan dibaca sama-sama ya. Anda adalah pegawai baru yang bekerja di divisi layanan pengaduan konsumen. Divisi ini dibagi dua, yaitu melayani pengaduan secara online atau daring, dan layanan pengaduan konsumen secara langsung. Untuk mempermudah dokumentasi pengaduan, atasan Anda memerintahkan untuk mengisi detail permasalahan setiap konsumen yang mengadukan keluhannya. Isian detail aduan didokumentasikan di aplikasi khusus yang harus dikuasai oleh seluruh anggota divisi layanan pengaduan konsumen. Sebagai pegawai baru, maka Anda akan apa? Saya berikan waktu lagi untuk menjawab. Silakan di-pause video ini, ya, silakan dibaca dengan baik. Oke, mari kita bedah soalnya. Ya, di sini di soal Anda bertindak sebagai pegawai. Nah, ingat tadi kita sudah belajar pada soal pertama, Anda harus bertindak sebagai peran Anda di soal. Anda sebagai pegawai baru. Dan apa permasalahannya? Ternyata di sini untuk mempermudah dokumentasi pengaduan itu ada beberapa aplikasi ya, di mana aplikasi tersebut harus dikuasai oleh seluruh anggota. Ingat, kita masih sama, masih ingat tips ketika mengerjakan TKP yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi adalah belajar, beradaptasi, atau melakukan inovasi. Tapi karena di sini dia bilang harus, berarti indikatornya atau keywordnya adalah belajar atau di sini adalah beradaptasi. Nah, kita masuk ke pilihannya. Di sini kita fokus dulu ya di delta yang saya sudah kasih warna merah nih. Sementara waktu mencatat pengaduan konsumen di buku catatan sebelum mengisi ke aplikasi layanan. Ini hati-hati. Karena, kembali lagi kalau teknologi informasi dan komunikasi jangan sampai tidak menggunakan aplikasi tersebut, ya. Jadi jangan sampai tidak menggunakan aplikasi tersebut, ya. Jadi delta ini kita pastikan salah. Nah, di sini alfa, bravo, Charlie, error itu sama-sama dia belajar. Ya kan? Ini yang seru nih. TKP berdasarkan FR dan testimoni, peserta-peserta yang sudah ikut seleksi Sekolah Kedinasan 2022 ya, yang, Wideswara sempat coba wawancara ya, via chat maupun via langsung nanya gitu kan. "Gimana TKP-nya?" Mereka menginformasikan, "Kak, itu hampir benar semua tuh, apa yang harus kita lakukan?" Nah, kalau ketemu dengan soal yang semuanya benar, kita harus membandingkan. Ya, jadi teman-teman bisa lihat nih, poin alfa, Bravo, Charlie, dan error ini sama-sama inti poinnya adalah belajar. Bedanya apa? Ya, yang alfa itu meminta bantuan rekan untuk bekerja lebih lama untuk mengajari. Jadi dia minta diajari. Yang Bravo itu adalah ikut training, Charlie itu ikut membuat buku petunjuk, sedangkan error itu adalah memperhatikan. Nah, kalau misalkan kita lihat yang paling tidak efektif tentunya adalah ya, buku petunjuk dan memperhatikan. Ya, kenapa? Kalau buku petunjuk berarti kita harus menafsirkan kembali buku tersebut. Belum tentu kita paham ya. Nah, Charlie itu kita bisa coret. Kemungkinan dia bukan poin 5 atau 4. Terus berikutnya adalah mengikuti training dan memperhatikan rekan sejawat. Jadi memperhatikan rekan sejawat ya sama. Ya, memperhatikan saja berarti kita belum bisa menemukan 100% belajarnya langsung ya. Ibaratnya itu kita hanya nonton, terus kita, berharap kita bisa menyerap apa yang pemateri sampaikan. Biasanya kita harus action juga nih, kita harus dapat, informasi-informasi detailnya, jangan hanya memperhatikan. Sedangkan kalau training tentunya butuh biaya. Sedangkan pada soal ini kita harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut, ya. Kalau nunggu training, ya lama ya. Sehingga jawaban yang paling efektif dan efisien adalah langsung meminta bantuan rekan untuk mengajari kita, ya on the spot langsung gitu kan. Karena kalau ikut training ya butuh waktu yang lama. Oke, berdasarkan dari penjelasan tersebut Widyaswara sudah memberikan kuncinya, jadi poin 5 itu alfa dan poin 4 itu bravo ya. Karena training itu butuh effort yang, bukan effort sih ya, butuh uang gitu, butuh dana. Sedangkan, tindakan kita ini memang, ya kalau memang mau optimal, mau maksimal ya ikut pelatihan. Tapi di satu sisi ya kita harus segera action pada aktivitas. Oke?
Kita lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga, sebagai seorang pegawai dengan background pendidikan ilmu komputer, saya selalu dianggap paham perakitan hingga terkait permasalahan komputer. Suatu hari, seluruh komputer di kantor Anda terkena virus. Anda ditugaskan oleh atasan untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, di satu sisi, Anda tahu bahwa salah satu rekan kerja Anda merupakan ahli dalam mengatasi permasalahan virus. Tindakan yang Anda lakukan yaitu, silakan saya berikan waktu lagi buat adik-adik dan teman-teman untuk mengerjakannya. Silakan di-pause. Oke. Nah, kalau kita ketemu dengan soal ini sama, kita sebagai seorang pegawai di mana permasalahannya adalah ditemukan seluruh komputer di kantor itu terkena virus. Nah, di sini saya highlight, saya kasih bold ya, bahwa Anda diperintahkan oleh atasan. Nah, clue-nya adalah kalau sudah ada kata-kata perintah oleh atasan selama itu dia tidak bertentangan dengan aturan ya, berarti Anda harus loyal terhadap atasan. Nah, ya, berarti Anda harus mengerjakan. Ya, hati-hati dengan soal seperti ini. Tapi dalam mengerjakan soal TIK, saya juga memberikan saran kepada adik-adik, biasanya di soal-soal itu mereka menuntut sebenarnya orang-orang profesional mengerjakan hal tersebut. Jadi kalau misalkan kerja dengan TIK, ya mau nggak mau harus Anda belajar, tapi di satu sisi profesional harus segera harus dilibatkan pula ya, jangan sampai tidak dilibatkan. Nah, ketemu dengan soal seperti ini, teman-teman, kita lihat pilihannya. Saya sudah kasih warna merah ya, kita fokus ke pilihan yang warna merah aja dulu. Yang alfa, menolak. Ya, alfa, Bravo, error, menolak. Oke, ketika kita kembali tadi dengan tips saya, ketika ada perintah oleh atasan, berarti Anda harus segera mengerjakannya. Alfa, Bravo, error, tidak usah kita panjang-panjang baca ke belakang ya. Ya, waktu lagi tuh habis. Jadi alfa, bravo, error ini pasti kita sudah temukan bahwa ini adalah poin 1 sampai 3. Charlie, delta. Kita ke Charlie. Meminta saran kepada teman, ya, serta mengajaknya untuk berdiskusi cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, ya, ini berkolaborasi ya. Kalau delta meminta saran sama dan mengajak untuk bekerja sama menyelesaikan permasalahan virus tersebut, mengingat dia lebih hebat daripada saya. Nah, di sini juga hati-hati nih, ini permasalahan di TKP biasanya dia, mencoba untuk, seperti mantan ya, manis-manis di awal, pahit di akhir ya. Nah, ini di delta ini pahit di akhir. Hati-hati karena soal TKP dengan, tips yang pertama tadi ya, harus ada solusinya, biasanya solusi itu ada di ujung-ujung kalimat, atau biasanya di TKP di ujung-ujung kalimatnya itu kadang pahitnya. Nah, jangan pilih delta, karena di sini dia sifatnya kayak seperti insecure, sehingga poin 5 itu adalah Charlie. Nah, di poin-poin yang sudah disampaikan oleh Videswara, Charlie adalah poin 5 dan delta itu adalah poin 4. Oke, tidak ada yang jawab error ya. Nah, adik-adik semua seperti itulah, gambaran terkait mengenai pengerjaan tes karakteristik pribadi. Adik-adik semua jangan sampai menganggap sepele tes karakteristik pribadi karena tidak sedikit juga yang tidak lulus pada tes karakteristik pribadi. Sangat-sangat disayangkan pada tes karakteristik pribadi adik-adik tidak bisa menjawab dengan baik, tidak lulus passing grade, tidak sampai dengan angka 200. Saya doakan semua adik-adik itu bisa lulus dengan angka minimal 200, TKP-nya minimal minimal 200 ya, lolos passing grade dan masuk perankingan 2,5 kali perankingan ya. Sebelum saya tutup, adik-adik semua saya sampaikan terima kasih banyak sudah menonton video saya, jangan sampai lupa subscribe ya, follow akun Instagram saya di Widyaswara Makassar. Ya, terima kasih banyak untuk support-nya. Sebelum saya akhiri pula, saya punya satu tugas buat adik-adik. Silakan dikerjakan soal ini, ya, silakan dikerjakan soal ini dan silakan jawab di kolom komentar menurut Anda apa jawabannya. Oke? Setelah ini akan saya berikan jawabannya di kolom chat atau di detail video ini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.